Bapak Ibu, selamat pagi. Pada hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang bagaimana kita menilai kepuasan pasien, pengalaman, dan bagaimana kita melakukan handling atau penanganan terhadap komplain dari pasien. Nama saya Dr. Winson, saya sendiri bekerja di Yogyakarta. Nah, eh, kita lihat apa itu kepuasan pasien. Ya. Ini yang penting. Persepsi itu adalah nyata. Ya, ini ada satu kata-kata yang bagus bahwa saya belajar bahwa orang itu akan lupa ya apa yang kita katakan ya. Mungkin kita mengatakan sesuatu dia akan lupa. Dia juga akan lupa terhadap apa yang kita perbuat seiring adanya waktu. Tetapi orang tidak akan lupa bagaimana mereka merasa diperlakukan ya. Nah, ini menjadi penting karena pasien dalam perspektif rumah sakit adalah pelanggan, ya. Bagaimana kita memperlakukan mereka itu akan sangat membekas ya di benak para pasien. Dan kalau kita lihat nanti itu menjadi sesuatu yang sangat penting terutama untuk retensi daripada pasien-pasien kita. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Mari kita mencoba melihat dulu ya. Bayangkan kalau kita ini adalah pasien ya. Bayangkan kalau kita ini adalah pelanggan rumah sakit ya. Yang kita akan pergi untuk berobat ya. Sesuatu yang mungkin sangat jarang sudah kita lakukan sekarang. Tapi bayangkan kalau kita ada dalam posisi pasien yang kita mau menjalani pemeriksaan atau kita mau berobat ya. Sehingga Bapak Ibu coba bayangkan kalau Bapak Ibu di dalam posisi pasien yang akan berobat atau akan menjalani pengobatan atau mau melakukan suatu prosedur tindakan, maka apa yang Bapak Ibu harapkan? Nah, ini menjadi penting karena tentu itulah yang sama yang pasien juga harapkan dari rumah sakit Bapak Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya, tentu Bapak Ibu pengen bahwa dari Bapak Ibu masuk ya sampai Bapak Ibu discharge gitu, Bapak Ibu mendapatkan penjelasan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reliable atau keterandalan. Keterandalan dalam hal ketepatan tindakan, ketepatan prosedur, tetapi di balik itu semua juga adalah ketepatan waktu, ya, andal, ya. Apa yang dijanjikan oleh rumah sakit terkait waktu prosedur, tindakan dan sebagainya itu bisa diandalkan. Tentu juga kita pengennya outcome-nya bagus kan, ya. Kita pengen uh, outcome-nya baik. Ketika kita di dalam proses itu, Bapak Ibu seneng nggak kalau harus menunggu lama? Tentu tidak. Ya, Bapak Ibu tentu tidak senang kalau harus menunggu lama. Di dalam proses itu, Bapak Ibu tentu pengen dilayani dengan ramah, dengan senyum, ya, dan tentu Bapak Ibu pengen suatu pelayanan yang responsif, yang tanggap. Ya. Ketika Bapak Ibu melakukan keluhan, misalnya, atau menyampaikan keluhan, maka ada respon yang cepat dan tindakan yang cepat. Di balik itu semua, tentu kita juga pengen bebas dari rasa sakit, ya prosedur itu tidak menyakitkan. Kalaupun menyakitkan, tentu ada penanganan yang adekuat supaya rasa sakit tadi sangat berkurang. Ya, kita juga tidak pengen cemas, sehingga kita membutuhkan penjelasan yang detail ya terkait risiko, terkait manfaat dan sebagainya. Ya. Nah, apalagi? Sepertinya semua sudah ya, dan itu tentu harus dibalut ya dengan petugas yang ramah, petugas yang kompeten, petugas yang cakap, dan selalu diiringi senyum. Ya, nah itulah yang eh, ingin juga dirasakan oleh pasien-pasien kita. Ya, nah tentu yang paling penting bagi kita adalah outcome ya, clinical outcome itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau rumah sakit yang kita kunjungi adalah rumah sakit yang sadar akan keselamatan pasien, sadar bagaimana pentingnya outcome, dan bagaimana memonitor outcome itu. Nah, sehingga di akhir hari, ya, di akhir hari dari pelayanan atau di akhir dari pelayanan tentu kita pengen bahwa ya inilah pelayanan yang saya terima ketika saya berobat ke dokter adalah pelayanan yang aman, efektif, ya, reliable, responsif. Ya, itu yang kita inginkan di akhirnya. Nah,
Bapak Ibu, dengan mencoba menempatkan diri kita sebagai pasien, maka sekarang mari kita lihat itu juga yang diharapkan dari pasien-pasien kita terhadap pelayanan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga coba nih kita melihat ya apa yang mau kita kerjakan ya. Apa sih yang ideal dari praktek kita ya. Sehingga kalau ini dalam rumah sakit kita, idealnya kita tentu pengen apa yang Bapak Ibu mau supaya pasien itu sampaikan, rasakan, atau percaya. Tentu kita mau bahwa pasien tadi percaya terhadap prosedur ini, ya. Kemudian belief, ya, dia apa menempatkan kepercayaan yang tinggi, dia merasa bahagia, dia merasa aman, ya, dan tentu di akhir hari dia merasa puas, ya. Nah, bagaimana supaya itu tercapai? Tentu yang pertama adalah pelayanan yang responsif, pelayanan yang reliable, dan tentu kita harus dapat memenuhi ekspektasi-ekspektasi dari pasien tadi terkait dengan outcome atau hasil daripada pelayanan. Nah, tentu di journey atau di dalam pelayanan tadi, sepanjang pasien mulai dari masuk sampai kemudian dia discharge kalau dia dirawat inap, atau dari pasien datang sampai kemudian obatnya selesai kalau dia dirawat jalan, kita pengen kita ada terlibat di situ dengan sangat besar kontribusinya supaya tadi pasien tadi merasa bahwa outcome yang dihasilkan itu baik, dia merasa aman, ya, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, pelayanan ini reliable, dan pelayanan ini responsif. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena apa yang mau kita bahas hari ini, mulai dari satisfaction, experience, dan bagaimana handling komplain, sebenarnya terjadi akibat daripada pasien itu ketika datang ke rumah sakit, dia memiliki expectation, ya, dia memiliki harapan-harapan. Ya. Tentu harapan yang pertama adalah pelayanan ini andal, bisa diandalkan. Ini tertulis jam prakteknya jam 8. Ya. Jadi kalau saya datang 7.40, ini pas nih. Ya. Saya datang 7.40, saya duduk sebentar, poli buka, mungkin saya dapat nomor 2, saya sudah daftar online, tapi saya dipanggil tidak terlalu lama. Ya. Nah, di depan dia melihat, oh, uang pendaftaran mana kalau ini pasien baru, oh itu kantor pendaftaran. Ya. Antrian tidak terlalu panjang, loket buka banyak misalnya. Nah, kemudian petunjuk jelas, di manakah poliklinik di sana. Gitu. Ketika overall secara keseluruhan, misalnya ketika menunggu, dia harus misalnya ke belakang, maka ada kamar mandi yang dekat, ada petunjuk yang jelas, ada kamar mandi yang bersih. Ya, kalau ini kita bicara infrastruktur. Jam 8, dokter datang, ya, tepat waktu, ya, kemudian sesuai urutan dia dipanggil. Nah, begitu selesai dilayani, dia dilayani dengan senyum, ya, dari petugas, ditanya dengan baik, keluhannya didengarkan, ya, keluhannya didengarkan, dia bertanya tentang penyakitnya dan mendapat penjelasan yang detail, ya, dia mendapatkan informasi yang jelas kapan harus follow up, ya, kalau ini memerlukan follow up, ya, kemudian resep selesai ditulis kalau ini ada resep, lalu kemudian dia pergi ke farmasi. Ya. Di farmasi, dia akan mendapatkan obat dalam waktu yang tidak terlalu lama waktu tunggunya. Dia akan mendapatkan penjelasan yang detail tentang obatnya, bagaimana cara minumnya, apa yang harus dia lakukan, kemudian apa yang harus dia waspadai, kapan dia harus menyampaikan keluhan, dia mendapatkan saluran kalau ternyata muncul efek samping yang tidak dikehendaki. Ya, ini ada hotline-nya, Bu, Bapak, Ibu. Nah, itu expectation, ya. Lalu kemudian tentu dia punya persepsi, ya, secara utuh, ya, apa sih tentang kualitas pelayanan, ya. Nah, apakah itu juga sebanding, ya, dengan price, dengan harga yang dia keluarkan, ya.
orang gitu datang ke klinik VIP misalnya dengan ekspektasi bahwa oh kalau saya membayar biaya lebih gitu ya, maka pelayanan ini akan lebih dong gitu ya. Dalam hal misalnya ruang tunggu yang lebih bagus ya, jumlah pasien yang dilayani tidak terlalu banyak sehingga ketika orang menyampaikan hal-hal terkait kesehatannya itu lebih didengarkan ya, lebih ini apa diapresiasi ya. Kemudian uh, ada masa konsultasi yang mungkin lebih panjang ya. Lalu kemudian waktu tunggu di farmasi juga tentu agak berbeda ya. Itu uh, harapan sesuai dengan apa yang dia bayarkan ya. Nah nanti kan satisfaction itu hanya akan terjadi kalau harapan itu sesuai dengan kenyataan. Maka dia puas. Oh, ini harapan saya, harapan itu bisa dipenuhi sesuai kenyataannya. Ya. Tetapi nanti ada pula di mana harapan tadi tidak bisa dipenuhi. Ya, kalau harapan tadi tidak bisa dipenuhi, maka akan terjadi ketidakpuasan. Ya. Nah, itu semua dibungkus dalam suatu pelayanan ya, pengalaman daripada pelayanan di rumah sakit Bapak Ibu yang pada akhirnya nanti berujung dua kan. Ujung yang pertama adalah bahwa dia puas ya, maka dia tentu akan loyal, menjadi konsumen yang loyal, menjadi konsumen yang menjadi uh, pemberi berita yang baik gitu ya bagi Bapak Ibu ya, sebagai pengiklan yang baik bagi rumah sakit Bapak Ibu. Tetapi di sisi lain dia bisa juga komplain ya. Nah, kalau dia komplain maka kita harus memiliki satu sistem bagaimana komplain tadi bisa tersampaikan kepada kita ya, dan bukan kemudian tersampaikan di luaran. Dan kalau ini tersampaikan kepada kita, maka kita harus punya mekanisme yang cukup baik bagaimana kita menghandling atau melakukan tata laksana terhadap komplain tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, maka kepuasan itu menjadi sedemikian penting. Kenapa? Karena kalau pasien itu sangat tidak puas, ya, maka dia tentu akan sangat tidak loyal dan tentu di sisi lain akan menjadi penyebar berita yang buruk. Ya, di sisi lain, di ujung yang sana, dia akan sangat puas dan tentu dia akan sangat loyal dan dia akan menjadi penyebar berita yang baik. Ya. Jadi eh, kepuasan dan loyalitas itu garisnya adalah linier. Nah, jadi semakin puas seorang pasien, tentu dia akan semakin loyal atau semakin retensi dia di rumah sakit kita. Dan itu menjadi penting bagi rumah sakit Bapak Ibu untuk retensi pelanggan. Nah, kalau dilihat maka tentu akan ada banyak hal yang mempengaruhi experience dan satisfaction daripada pasien tadi. Terutama bagaimana sih pelayanan tadi diberikan, ya? Apakah diberikan dengan cara yang baik, ya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, ya, kemudian dilakukan oleh orang-orang yang sangat kompeten, orang-orang yang sangat terampil. Ambil contoh misalnya pemasangan infus gitu, apakah ini dikerjakan oleh orang yang sangat kompeten, satu kali pasang, ada rasa sakit tapi ada penjelasan yang benar gitu ya, pada waktu pengambilan darah misalnya di laboratorium gitu ada penjelasan yang baik ya, bebas dari rasa sakit ya, itu apa menjadi penting. Lalu kemudian bagaimana interaksi interpersonal, ya, baik dari antara dokter dengan pasien, dokter dengan petugas kesehatan yang lain yang mereka rasakan ya. Misalnya tadi saya dijanjikan untuk dilakukan tindakan fisioterapi. Oh, fisioterapinya datang, oh saya nggak dapat pesanan apa-apa. Nah, maka ini menjadi perspektif yang kurang baik ya. Lalu kemudian simpati, empati ya. Ketika dia mengeluhkan rasa nyeri misalnya, ada empati dan ada respon yang cepat bagi ini. Lalu kemudian termasuk bagaimana pembiayaan ya, asuransi misalnya. Oh, asuransinya
itu bisa dipakai, ya. Kemudian jelas sistem reimburse-nya. Nah, itu semua berujung kepada kepuasan daripada pasien. Dan bagaimana ketika dia melakukan komplain dan bagaimana komplain itu dihandling, ya. Bagaimana komplain itu disikapi. Nah, kepuasan pasien di piramid ini menjadi puncak teratas, ya, yang tentu nanti kalau kita bicara topik besar kemarin keselamatan pasien, maka keselamatan pasien itu adalah di baseline, itu adalah dasarnya. Maka kalau kita bicara keselamatan pasien, staf rumah sakit di tempat kita adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang melewati proses kredensial yang baik. Teknologi di rumah sakit kita adalah teknologi yang up to date, teknologi-teknologi yang memang terbukti secara ilmiah, baik dalam hal pengobatan maupun prosedur. Lalu kemudian kita bicara outcome. Ya, outcome-nya itu bagus, ya, dalam hal menurunkan kematian, mencegah kecacatan, mencegah ketidakpuasan, mencegah rasa tidak nyaman, ya. Lalu sampai juga kepada bahwa outcome ini sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pasien. Maka di ujung atasnya adalah kepuasan. Bapak Ibu, kita tadi sudah bicara banyak tentang kepuasan pasien. Sebenarnya apa sih definisinya? Adalah suatu indikator bagaimana pasien tadi merasa, bagaimana mereka diperlakukan, ya, di dalam institusi pelayanan kita. Nah, rasa sebagaimana baik mereka diperlakukan tadi bukan hanya pada kualitas, pada outcome, pada effectiveness of care, tetapi juga bagaimana mereka merasa senang, ya, dengan treatment yang mereka jalani, ya. Senang dalam hal ini tentu berujung kepada penjelasan yang baik, komunikasi yang baik, tindakan yang responsif, ya, dan staf-staf yang kompeten. Nah, kenapa itu penting? Sebenarnya alasannya sangat sederhana, seperti yang tadi ada garis linier. Maka ketika seorang pasien itu puas, maka ini berhubungan secara langsung terhadap keberhasilan dari rumah sakit dan keberhasilan dari orang per orang di rumah sakit tadi, terutama adalah figur dokternya. Kepuasan pasien akan berpengaruh terhadap clinical outcomes, ya. Ada studi yang sangat banyak bahwa ada efek placebo di sana, ada retensi pasien, dan tentu akan ada berhubungan dengan kelancaran klaim reimburse. Nah, kalau kita coba cermati, maka kepuasan daripada pasien itu mulai dari pasien akses dan masuk rumah sakit, sampai kemudian dia discharge dan follow up, ya. Bagaimana waktu tunggu di admisi? Ini menjadi juga penting, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di rumah sakit gitu, ya, waktu tunggu di UGD pada waktu orang mau masuk itu menjadi pembahasan yang cukup banyak. Kenapa? Karena seringkali terlalu lama, ya. Harus daftar dulu gitu. Ini silakan daftar gitu. Apakah informasi tadi jelas, ya? Kemudian bagaimana staf di admisi adalah orang-orang yang mau membantu, ya, isian yang harus diisi, dan itu tentu isiannya tidak boleh terlalu rumit, terlalu panjang gitu, ya, yang membuat orang menjadi lebih lama, ya. Lalu kemudian penjelasan yang baik, ya, tentang apa yang harus dipatuhi oleh pasien dan sebagainya, termasuk informasi umum, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diuji, kapan hasil uji jadi, apa yang diberikan, ya. Dan tentu di sana karena itu banyak dengan nurse harus responsif. Nurse itu harus responsif, termasuk, oh ini saya dari tadi di sini diam aja, nggak ada tindakan apa-apa, sibuk di sana, karena mungkin ada pasien jelek, maka orang akan bicara juga rasio staf dan pasien. Nah, lalu kemudian terkait informasi pengobatan, ya, dokternya ditanya, dia memberi penjelasan apa yang akan dijalankan, stafnya juga berkomunikasi dengan baik. Nah, ini yang juga penting, ya. Beberapa studi mengatakan bahwa karena pain itu merupakan masalah yang utama, maka bagaimana kita berespon terhadap keluhan rasa nyeri itu juga menjadi penting. Ya, ada kesempatan untuk bertanya, ya. Sudah.
apakah ada yang ingin ditanyakan gitu, itu menjadi sesuatu pertanyaan yang penting kita ajukan selalu kepada pasien dan keluarganya, termasuk penjelasan ini obat buat apa ya, ini obat untuk apa. Kalau dia bertanya ini buat apa, maka diberi penjelasan yang detail, penjelasan yang baik, termasuk ketika muncul efek yang tidak dikehendaki. Misalnya pasiennya mengeluh, aduh, saya habis minum obat ini, setiap saya habis minum obat dari dokter jantung ini, saya sakit kepala hebat gitu. Nah, siapa tahu dia dapat isosorbit ya. Lalu kemudian diberi penjelasan bahwa oh itu efek samping akibat daripada pelebaran pembuluh jantung yang memang kami perlukan untuk serangan jantung yang mungkin sedang terjadi. Tetapi efek lainnya adalah pelebaran pembuluh darah tadi juga terjadi di pembuluh darah lain, termasuk di kepala, sehingga dia merasa nyeri kepala. Nah, itu menjadi penting. Bagaimana kemudian kita berespon terhadap komplain? Ya? Komplain pasiennya. Aduh, ini anu, TV-nya nggak bisa hidup, TV-nya jelek, AC-nya nggak dingin. Kalau dia bicara tentang infrastruktur ruangan, atau ketika dia bicara tentang perlakuan seorang staf misalnya, itu tadi apa tidak sopan bicaranya atau saya mengeluh tidak ditanggapi dengan baik, maka komplain tadi harus memiliki mekanisme atau sistem yang bisa uh, merespon terhadap komplain tadi. Ya, termasuk keinginan untuk mendengar lebih lanjut ya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, tentu kepuasan tadi juga berdasar dari physical environment, lantai yang bersih, lantai yang tidak bau, ya, kamar mandi yang baik, gitu ya, kamar mandi yang bersih, gitu ya, kemudian ruang yang tertata baik, bersih, ya, tentu uh, kualitas makanan, ya, ya kita selalu bicara makanan di rumah sakit kan nggak ada yang enak, tetapi bagaimana kualitasnya atau dia diberi pilihan, ya, termasuk privacy, kalaupun ini di kelas 3 misalnya, sampai saat kita masih menganut sistem kelas, tapi bagaimana privasi dari pasien tadi tetap dihargai, ya, dokternya masuk atau petugasnya masuk atau siapapun yang masuk ke kamar selalu menyampaikan salam, menyampaikan permisi. Nah, itu bagian dari apa yang dianggap sebagai perspektif kepuasan. Bagaimana discharge-nya? Apakah dia perlu menunggu waktu yang lama untuk discharge atau sistem itu memang siap, oh sudah waktunya pulang, sudah disiapkan, ada penjelasan yang detail, ya silakan pulang. Bagaimana kemudian waktu tadi ya, itu menjadi penting, kemudian informasi, apa yang nanti dijalani, kapan harus kontrol kembali, ini aja obatnya, itu mulai dari masuk sampai kemudian discharge. Nah, kalau dicermati Bapak Ibu, maka ada 8 ya ini dari berbagai studi ya yang penting bagi kepuasan pasien. Yang pertama adalah komunikasi. Dan karena sebagian besar komunikasi itu dengan perawat ya karena perawat lebih banyak berada di ruangan, maka komunikasi dengan perawat dan komunikasi dengan dokter terkait apa tindakan yang mau dijalani, apa risikonya, apa manfaatnya, apa sih penyakit saya, bagaimana prognosisnya, itu menjadi bagian dari kepuasan. Sehingga komunikasi itu menjadi sangat penting. Komunikasi terhadap obat ya ini juga penting. Kalau kita tidak mampu memberikan penjelasan detail karena waktu, misalnya dokternya, maka para teman-teman farmasis klinik memiliki peran besar di sana. Ya. Lalu yang juga penting responsiveness. Ketika ada keluhan, responnya cepat ya. Dia mengeluh rasa sakit, itu responnya cepat ya. Nah, sehingga di sini ada pain management. Kenapa? Karena sebagian besar keluhan pasien berobat ke rumah sakit itu adalah pain. Ya, dan dalam prosedur seringkali ada pain. Ya, ambil contoh pasiennya datang nggak ada nyeri, ya, dia mau operasi elektif benjolan jinak di payudara, tapi sesudah tindakan kan ada pain. Nah, bagaimana kita berespon terhadap pain itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu kemudian lingkungannya, lingkungan itu juga penting, lingkungan harus bersih, bangunannya tidak perlu baru, bangunannya bisa bangunan lama, gitu, tetapi menjadi bersih, ya, kemudian apa terjaga privasinya itu menjadi penting juga. Discharge instruction ternyata penting ya. Lalu kemudian yang juga menjadi elemen kepuasan pasien adalah bagaimana sih orang di sekitar itu
ratingnya, rating hospital kita tuh gimana? Ya diakui nggak di masyarakat gitu ya, atau diakui nggak oleh lembaga luar, misalnya terakreditasi dan sebagainya. Nah, kenapa itu penting ya? Patient satisfaction penting untuk Bapak Ibu cermati, penting untuk Bapak Ibu ukur. Kenapa? Karena orang yang puas itu akan menyampaikan kepuasannya itu terhadap 5 orang. Gitu. Tapi kalau dia nggak puas, dia akan menyampaikan itu kepada 9 atau lebih orang. Ya. Nah, sehingga kalau kita bisa memuaskan seorang pasien, maka atau keluarganya, maka itu penting untuk publikasi atau pemasaran rumah sakit kita. Ya, tetapi hati-hati pada orang-orang yang tidak puas, maka Bapak Ibu harus memiliki handling komplain system yang baik supaya mereka bercerita ke kita, bukan bercerita lalu kepada orang lain. Nah, tentu kalau pasiennya puas, ya dia akan kembali datang, tentu akan merekomendasikan rumah sakit Bapak Ibu kepada pasien lain, orang lain, ya. Nah, maka di sana tentu sebuah industri, ya perusahaan BUMN atau apa industri swasta, ketika pelanggan-pelanggan dari industri tadi puas di rumah sakit, maka akan ada partnership berikutnya dengan rumah sakit Bapak Ibu, dan semuanya tentu akan mendatangkan uang kan bagi rumah sakit kita. Ya, lalu kemudian retensi pasien lah. Tentu seorang pasien yang puas akan kembali berobat sama seperti kalau kita duduk di warung kopi yang kita sukai, maka kita akan datang ke tempat tadi. Ya, nah kalau Bapak Ibu memiliki flagship ya, memiliki bendera rumah sakit Bapak Ibu terkenal dengan pelayanan apanya, pelayanan ortopedinya, pelayanan kardiologinya, maka flagship tadi akan menjadikan para konsumen yang happy tadi untuk kembali, dan tentu merefer kepada orang lain juga ya, dia akan memasarkan rumah sakit Bapak Ibu kepada tetangganya, saudaranya, kerabatnya, dan siapapun juga. Nah, tentu attract more patient ya. Maka kalau ini datang kepada kita, maka dia akan percaya bahwa keluarganya, koleganya, sahabatnya, tetangganya itu juga akan mendapatkan pelayanan yang sama, persis bagi seperti yang dia rasakan di rumah sakit Bapak Ibu. Ya. Nah, masalahnya adalah itu kan seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi kalau dia puas dia akan cerita banyak, tapi di sisi lain kalau dia tidak puas dia akan bercerita lebih banyak lagi. Nah, sehingga kepuasan pasien itu juga berbanding lurus dengan kemampuan kita, kemauan kita untuk melayani dengan lebih baik. Ya, artinya apa? Kalau pasien tadi puas, maka dia tentu tidak akan keberatan untuk membayar lebih, ya, untuk lalu ada pelayanan yang lebih, gitu, ada klinik VIP, klinik VVIP, dan tentu itu akan juga menjadikan kita, terutama para dokternya, sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik dalam hal melayani. Sehingga studi juga mengatakan pasien-pasien yang puas tadi cenderung lebih percaya kepada dokternya dan tentu memiliki outcome klinik yang lebih baik. Bapak Ibu jangan lupakan yang namanya efek placebo ya. Sehingga seringkali orang yang suka gitu, orang yang senang gitu, dia udah berkurang sakitnya, saya belum diapa-apain gitu. Jangan-jangan itu efek placebo. Nah, bagaimana kita meningkatkan kepuasan pasien? Yang pertama adalah smile. Smile itu menjadi sesuatu yang penting ya. Kemudian eh, reliable ya, reliable dalam hal waktu, komunikasi yang baik ya, penuhi ekspektasi daripada pasien, berikan kesempatan pasien itu bertanya dan kita juga bertanya apa sih keperluannya mereka ya. Nah, reliable dalam hal waktu itu menjadi penting. Kenapa? Karena salah satu bentuk dari kepuasan pasien dan juga berujung kepada ketidakpuasan pasien itu yang paling sering adalah waktu tunggu. Ya, jadi waktu tunggu itu menjadi sesuatu yang sering kali muncul di aspek kepuasan, sehingga reliabilitas, responsivitas daripada pelayanan menjadi penting sekali. Nah, bagaimana sih kita meningkatkan kepuasan pasien? Maka kita melatih
petugas-petugas kesehatan yang bekerja di tempat kita, pastikan bahwa petugas-petugas kesehatan tadi benar-benar berfokus terhadap menjalankan pelayanan yang berkualitas tinggi, tetapi di sisi lain juga memberikan kesan yang positif kepada pasien. Dibungkus dengan senyum yang baik, ya, diberikan penjelasan yang baik, dilakukan oleh orang yang terampil, dilakukan oleh orang yang kompeten. Tentu outcome-nya akan lebih bagus. Ya, kita juga harus mengedukasi dari awal pasien-pasien kita. Kenapa? Karena seringkali studi-studi mengatakan ketika dia mendapatkan informasi yang memadai, maka kepuasan itu akan lebih baik dan experience-nya secara keseluruhan atau pengalaman dia menjalani pemeriksaan atau pengobatan di sebuah rumah sakit itu juga akan lebih positif. Nah, jangan lupakan harus selalu ada mekanisme follow up ya. Artinya apa? Diberikan nomor hotline, diberikan penjelasan yang baik kapan harus kontrol ya, diberikan penjelasan yang baik apa yang harus disiapkan pada waktu kontrol berikutnya. Hasil lab apa yang harus dibawa, diberi penjelasan yang detail termasuk bagaimana dia bisa berkomunikasi terhadap providersnya di antara appointment ya. Jadi bisa saja sebuah klinik ya, kalau kami itu selalu ada nomor hotline yang aktif dipegang oleh suster secara bergantian, bagaimana dia menyampaikan keluhannya, bagaimana dia uh, punya komunikasi, misalnya ada juga hotline untuk obat ya, ketika muncul efek yang tidak diharapkan dari sebuah pengobatan atau dia lupa, kalau dia ingin bertanya, oh ini obat ini kalau harus tetap saya minum atau enggak, itu harus ada. Nah, secara umum patient satisfaction tadi akan lalu berubah ya, menjadi suatu pengalaman ya. Kalau dia puas itu adalah in the moment ya, pada satu ya. Bagaimana pada waktu dia dihadapi dia puas apa enggak gitu ya. Tetapi kalau pengalaman itu akan menjadi cerita yang lebih lama ya. Nah, sehingga akan lebih diingat ya, dan tentu akan menjadi sesuatu yang dia akan bagikan kepada orang-orang lain ya. Jadi kalau dia puas, dia akan memiliki pengalaman yang baik dengan rumah sakit Bapak Ibu, dan itu akan lebih diretensi lama di dalam pemikirannya, dan itu menjadi sesuatu yang akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Nah, sehingga patient experience tadi merupakan penjumlahan secara keseluruhan interaksi, semua interaksi dari petugas kesehatan, dokternya, perawatnya, ya, yang juga dibentuk oleh kultur dari organisasi. Bagaimana sih organisasi itu kulturnya? Nah, sehingga kalau kita bicara patient safety, maka kultur keselamatan pasien itu harus menjadi jiwa di mana rumah sakit kita melayani, bahwa first, do no harm, dan tempatkan keselamatan pasien itu sebagai budaya, bahwa kita menempatkan pasien itu benar-benar bebas dari cedera eksidental di rumah sakit kita, yang tentu nanti itu menjadi persepsinya tentang continuum of care, mulai dia masuk sampai kemudian dia discharge atau follow up atau kontrol kembali. Nah, ada interaksi di sana ya, interaksi dengan semua petugas ya. Ada kultur, bagaimana kultur ini dibangun, jadi kultur yang benar-benar sadar akan keselamatan pasien, high outcome ya. Kemudian akan ada persepsi. Persepsi yang dirasakan oleh pasien, bagaimana sih dia mendapatkan respon yang baik, bagaimana dia mendapatkan tanggapan yang baik terhadap pertanyaannya, bagaimana persepsinya terhadap pengalaman, misalnya ketika dia mengeluh, ketika dia bertanya, gitu ya, dan persepsinya juga terhadap lingkungan, lingkungan daripada rumah sakit yang dihadapi atau dia datangi, yang tentu nanti akan ada continuum of care. Nah, bagaimana pelayanan ini berkesinambungan, termasuk dia memiliki saluran untuk melakukan konsultasi di antara kunjungan. Nah, sehingga kalau kita kembali
bagaimana sih kita memuaskan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kita? Yang pertama adalah kita tempatkan diri kita sebagai pasien. Nah, tentu kita ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka pasien kita juga sama ya, ya kan? Bahwa ini loh yang saya butuhkan. Maka kita kan pertama butuh reliability, ya. Kita butuh responsiveness, kita butuh good clinical outcome. Ya. Kalau bisa efektif dan efisien. Efisiennya apa? Itu juga jelas ya. Lalu kemudian tentu sebagai bagian besar kita harus menyiapkan itu dan tentu kita harus membuat list ya. Lalu kemudian tentu meminimalkan interupsi artinya dengan banyak gangguan-gangguan di sana, lalu kemudian membantu pasien untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan para staf pendukung. Nah, janji ya, keep your promises ya. Besok operasi jam 8 Bu, ya tepati itu reliability ya. Dokter akan datang jam 8 Bu. Kalau ternyata ada sesuatu, maka ya disampaikan juga, dikomunikasikan. Bapak Ibu, maaf dokter masih ada kasus darurat di UGD yang belum bisa ditinggalkan, mungkin akan selesai jam sekian. Itu sehingga dia punya gambaran bahwa memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jangan melakukan sentuhan yang berlebihan ketika meriksa pasien, itu juga disampaikan kepada para perawat dan petugas kesehatan yang lain. Nah, put yourself in your patient places. Ini penting ya, bahwa tempatkan diri kita sebagai pasien. Kita pengennya gimana sih, gitu ya. Berikan jaga kerahasiaan, jaga privasi dengan sangat baik. Lalu kemudian kalau dia seorang pasien yang baru yang belum pernah berobat ke rumah sakit Bapak Ibu, ambil waktu lebih banyak untuk menjelaskan berbagai hal detail, ya. Dan apa sih yang dibutuhkan oleh pasien? Ya, identifikasi kebutuhan pasien menjadi penting untuk kemudian kita penuhi. Nah, jangan lupakan follow up ya, karena tadi kalau ini pelayanan yang sifatnya panjang, maka follow up menjadi sesuatu yang penting. Lalu berikan instruksi itu tertulis ya. Jadi kapan ini obat yang harus diminum, ini aturan pakainya, kapan harus kontrol, sebelum kontrol harus bagaimana, ya. Kemudian reinforce your message gitu ya. Jangan-jangan kita sudah jelaskan tapi belum bisa paham, maka harus ada pada waktu pulang, harus ada dietitian yang kembali menjelaskan tentang diet, farmasis klinik yang kembali menjelaskan tentang obat, nurse yang kembali menjelaskan berbagai hal. Ya. Lalu kemudian bagaimana kalau ternyata dia tidak menjalankan ya, terapi tadi, maka juga harus diberi penjelasan. Ya. Harus kontrol, kalau nanti nggak bisa kontrol, ini kemungkinan konsekuensinya. Ya. Lalu kemudian juga diberikan catatan, apa sih yang harus dicatat di rumah, ya, apa yang harus Bapak Ibu perhatikan di rumah. Kalau misalnya ini seorang pasien hipertensi, dia punya alat tekanan darah di rumah, ya maka dia harus ikut juga memantau. Nah, kalau ternyata di dalam proses tadi kemudian ada yang tidak puas, maka yang pertama kita harus mengencourage bahwa komplain atau penyampaian tadi merupakan bagian dari siklus berkesinambungan supaya ada perbaikan. Ya. Nah, itu harus dibuatkan salurannya. Ya. Jangan sampai orang bercerita keluar, tapi tidak bercerita ke kita. Ya. Lebih baik dia bercerita ke kita tanggapi. Dia puas terhadap tanggapan kita dan dia tidak jadi bercerita keluar, ya. Sehingga lalu biasanya harus ada tim, ya, tim untuk bagian yang menghandling komplain, lalu kemudian harus cepat dan harus efektif, ya. Kemudian tentu harus ada dong komplain database. Kenapa? Ini menjadi penting untuk skala prioritas. Kalau yang dikomplain itu aja, bolak-balik itu saja, maka harus ada skala prioritas untuk tindak lanjut kan. Maka lalu kemudian ada komitmen dari rumah sakit bagaimana sih kita mengidentifikasi kegagalan sistem,
Lalu kemudian ya, ketika kita sudah paham, maka kita harus punya trennya, berapa sih komplain yang masuk, bagaimana handling komplainnya, bagaimana tingkat kepuasannya. Tentu di akhirnya kita akan memiliki servis yang akan lebih baik supaya pasiennya tadi lebih puas dan lebih loyal, termasuk retensinya. Dan di akhir tadi tentu revenue rumah sakit Bapak Ibu akan lebih meningkat. Ya, sehingga ada komplain dari customer, maka yang pertama adalah kita terima, ya, kemudian dilakukan handling komplain, ya, lalu kemudian diberi penjelasan yang baik, ya, apakah kemudian customer tadi tetap unhappy atau dia kemudian lalu puas dan sudah selesai, gitu ya. Nah, diberi penerimaan yang baik, penjelasan yang baik, sampai kemudian resolusi apa atau pemecahan masalah apa yang bisa diperoleh dari komplain tadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kita diskusikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Bapak Ibu.